Bagi mereka yang tinggal di beberapa wilayah pesisir utara Jawa, naiknya air laut yang membanjiri kampung-kampung mereka adalah ancaman nyata. Bahkan, ini sudah terjadi dari waktu ke waktu. Peristiwa ini biasa kita kenal dengan istilah abrasi, suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir akibat ombak atau arus laut yang sifatnya merusak. Pemicunya adalah keseimbangan alam yang terganggu. Apabila dibiarkan, maka akan terus mengikis bagian pantai, dan air laut akan membanjiri daerah sekitar. Dengan kata lain, tenggelam. Salah satu daerah yang terdampak cukup parah adalah Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Lokasi persisnya di Desa Pantai Bahagia. Sejak tahun 2012 hingga 2020, abrasi seluas lebih dari 25 hektar tidak hanya menenggelamkan perkampungan, tetapi juga menenggelamkan kejayaan. Sebelum tahun 2000-an, desa ini terkenal dengan sebutan Kampung Dolar karena hasil perikanannya yang berlimpah. Sekarang banjirnya nggak nunggu tanggal 15 gitu. Kalau dulu kan 15 gitu purnama baru banjir, sekarang nggak di tanggal 1, nggak di tanggal 5 gitu. Tiap hari udah. Jadi ya kalau menurut saya gitu ya, memang yang menyebabkan kebanjiran ini juga bedah ini juga ya manusianya juga sih, yang pada nebangin tapi nggak nanem, pada habis jadinya. Nggak ada akar-akar mangrove ini yang buat ngejaga supaya air laut nggak masuk. Dan cerita ini bukanlah tentang mereka yang diam dan tenggelam, tetapi tentang harapan dari mereka yang bertahan dan menahan hantaman gelombang. Di awal perjalanan saya bertemu dengan Pak Predi, seorang yang sejak kecil telah tinggal di kampung ini. Saya ingin mendengar cerita tentang kejayaan Kampung Dolar darinya, serta bagaimana keadaan kampung ini sebelum tenggelam. Tahun 70 ini masih sawah nih. Tahun 70 itu sawah itu bisa ditanamin padi. Tahun 70. Yang mana? Ini tahun 70 semua padi ini, tidak ada empang-empang ini. Hutannya pun adanya di belakang. Nah, tahun berubah. Tahun 2009, 2010 sudah terkikis. Akibat daripada itu abrasi. Dengan mangrove-mangrove yang sudah kurang, terus putusnya juga, pantai-pantai juga sudah putus, sudah tidak, termasuk rumah juga banyak yang ditinggalin ini, ditinggal oleh penghuninya karena kan habis. Coba kan rumah mewah termasuk mewah, dulu itu luar biasa, karena kan hasil daripada tambaknya itu luar biasa. Yang dipanggil Muara Gembong dipanggil Dolar itu ya di sini. Mulai jayanya itu Kampung Muara Beting. Dulu dipanggil bukan Kampung Muara Beting, itu Muara Wetan. Muara Wetan. Muara Wetan ini luar biasa penghasilan dolar itu, dipanggil penghasilan dolar itu. Yang masang kepiting juga hasilnya banyak, yang nyari udang juga hasilnya banyak, itu tinggal maunya. Apalagi yang dari tambak. Jadi setiap hari perputaran uangnya itu luar biasa. Itu namanya dipanggil Kampung Dolar. Mengacu dari tahun 2000, mulai tahun 2007
inilah sudah putuslah pantai. Pantai Beting itu sudah putus tahun 2007. Tahun 2007 itu putus, langsung menghantam kepada tambak-tambak dan pemukiman. Pemukiman habis juga terkikis oleh pasangnya rob atau gelombangnya juga yang sangat besar. Sampai saat sekarang ini seketika pasang rob, tenggelamlah semua. Bibir pantai digarap juga awalnya. Akibat yang tadi itu, keserakahannya juga. Pada akhirnya, mangrove-nya itu habis. Ternyata kan kita nggak ada tahanan. Nggak tahanan. Bahkan saya dari pengawasan tahun 2009 itu sudah sentikan tidak boleh digarap. Masih keserakahan namanya masyarakat atau warga digarap. Pada akhirnya seketika ada gelombang pasang, terus ombaknya juga besar, habislah. Alam memiliki siklusnya sendiri. Kita tidak bisa menghindari pasang surut air laut, kencangnya angin, gelombang, dan arus laut yang besar, sehingga mengikis pantai. Seakan percuma kita menyesali yang telah terjadi. Eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan sumber daya laut, pemanasan global, dan semua perilaku manusia yang merusak keseimbangan alam. Mendengar cerita Pak Predi membuat saya yakin bahwa tenggelam bukan berarti pasrah. Tenggelam adalah awal untuk terbit kembali. Keyakinan akan masih adanya harapan membuat Bang Aca bersama kelompoknya ikut tergerak, mengembalikan lagi kampungnya. Sekitar 10 tahun kami berjibaku untuk menanam mangrove. Ya alhamdulillah paling tidak meminimalisasi terjadinya abrasi yang masuk ke perkampungan. Melihat ini, kita sudah pengen membantu masyarakat, memberikan edukasi, memberikan pemahaman bahwa pentingnya mangrove. Kita bukan berarti ingin mengambil alih lahan yang sudah mereka garap, tetapi kita ingin berupaya menyelamatkan mereka secara tidak langsung. Tapi alhamdulillah, lambat laun mereka bisa paham. Dan sekarang banyak juga warga yang mensupport kita justru. Yang dulu awalnya mereka melarang kita, mencibir kita, bahkan menghiraukan akan kegiatan kita. Sekarang alhamdulillah mereka bisa bergabung dengan kita dan menyadar diri tentang pentingnya mangrove yang kita tanam. Jadi selain kita menanam pohon mangrove, buahnya juga kita manfaatkan. Bagaimana ini supaya menghasilkan ekonomi? Memanfaatkan buah mangrove, daun mangrove yang bisa dimanfaatkan menjadi jajanan oleh-oleh Muara Gembong. Nah alhamdulillah sampai sejauh ini mereka sudah masuk ke pemasaran-pemasaran yang sudah diakui, baik itu pokoknya pasaran-pasaran di seluruh Kabupaten Bekasi. Kalau kita melihat kepentingan sendiri, ngapain gue capek-capek, gue dari ngajar aja udah selesai, gue dari dagang aja udah cukup ekonomi. Tapi kita berpikir empati ya, kita menempatkan diri kita terhadap warga yang ada di sini. Jadi kita belajar, kita menjadi mereka gitu. Sadar bahwa saya bakalnya punya generasi, bakalnya punya keturunan, itu yang harus kita pikirkan. Oh ya, anak cucu gue juga harus selamat di daerah Muara Gembong. Saya nggak mau menjadi manusia yang picik. Ketika ini terjadi abrasi, kemudian kita lari dan meninggalkan tanggung jawab. Perlahan tapi pasti, sejatinya tidak hanya mangrove yang mereka tanam, melainkan kesadaran akan menjaga kelestarian alam juga ikut tertanam. Hasil laut dan budidaya perikanan adalah nafas desa ini, dan orang-orang yang saya temui telah memberikan udara segar bagi kita semua.
Saya penasaran, apakah cerita kejayaan Kampung Dolar dapat terulang kembali di sini? Untuk itu, saya bertemu dengan Pak Ihsan, seorang pemilik tambak yang telah berhasil membuktikan ternyata masih ada harapan. Saat memulai tambak ini, sebenarnya itu adalah awal dari keprihatinan. Potensi yang ada di Muara Gembong sungguh besar, luar biasa gitu. Tapi dengan keadaan seperti ini, tentu kita bertaruh gambling kalau dalam setiap usaha budidaya dan yang lainnya. Nah, tergerak dari rasa prihatin itu, kami tidak lagi berhitung untung atau rugi. Karena kalau kami berhitung seperti itu, ya sekali lagi kapan kampung kami akan bangkit? Kapan Muara Gembong akan bangkit kembali dan dikenal lagi sebagai penghasil udang terbesar? Ya. Tujuan kami tidak lain kecuali agar sejarah itu berulang, bahkan bisa berkali lipat, yaitu sebagai penghasil udang, sehingga julukan Kampung Dolar atau dengan kata lain kemakmuran kembali kami bisa nikmati dan rasakan. Nah, dengan adanya dibukanya tambak intensif ini adalah sebuah challenge bagi kami, tantangan bagi kami sendiri. Terlebih kami sangat bersyukur dan berterima kasih pemerintah telah memberikan dorongan, support yang luar biasa. Dibentuknya trial project yang ada di samping kami ini adalah bentuk kesungguhan pemerintah agar Muara Gembong bisa bangkit. Biidznillah, alhamdulillah Allah kasih petunjuk dan inayah kepada kami menemukan satu riset baru, SOP baru yang kami beri nama New SOP Muara Gembong, yaitu berbudidaya udang intensif dengan udang faname yang kami tanam di sini. Ternyata alhamdulillah berhasil. Tambakan ini udah beberapa kali panen, dan dengan riset tertentu yang mengacu pada visi misi Kementerian KKP, yaitu untuk budidaya yang berkelanjutan, kami juga terapkan di sini secara real. Kami melakukan uji coba, riset dan yang lainnya, sehingga banyak hal-hal yang pada akhirnya nanti memutus budidaya kami sudah mulai pelajari untuk budidaya yang berkelanjutan itu sendiri. Pak Predi, Bang Aca, dan Pak Ihsan telah berbagi peran untuk satu tujuan, mengangkat kembali harapan yang telah lama terendam di kampungnya. Cerita serupa tentang kejayaan yang tergerus rob juga terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Abrasi seluas lebih dari 1.400 hektar telah menyebabkan air laut membanjiri desa Kaliwlingi sejak tahun 1999. Di tempat ini saya bertemu Pak Rusjan, seorang yang tidak hanya menahan laju abrasi, tetapi juga menghidupkan kembali desanya. Nama saya Rusjan, kebetulan dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi ketua masyarakat pelestari hutan pesisir di kampung kami, yaitu di Dukuh Pandansari, Desa Kaliwlingi. Kampung kami adalah kampung yang terisolir di wilayah pantai utara Brebes, yang mana bahwa petambak-petambak yang dulu mengalami masa jaya, begitu hutan mangrovenya itu ditebang, itu hutan mangrovenya itu dibikin tambak udang, ternyata itu tidak selamanya membuat masyarakat sejahtera. Dalam kurun waktu 5 tahun, udang windu sudah nggak menjanjikan lagi. Ternyata gelombang pasang dan gelombang rob itu datang dengan sangat tinggi, sehingga hancurlah tambak-tambak yang dulu merupakan tambak udang windu. Pada tahun 2007 kami mencoba untuk mengajak masyarakat dari seluruh unsur, baik RT, RW, tokoh masyarakat, dan seluruh aparat desa. Mari kita kembalikan mangrove yang dulu jaya, mangrove yang dulu subur, merupakan habitat burung-burung dan ikan-ikanan di daerah pinggir pantai yang sekarang sudah hancur. Yang dulu kita ragukan bahwa nanam mangrove itu nggak bakalan bisa bertahan karena kencangnya ombak dan derasnya air laut. Ternyata begitu sudah tumbuh, betul-betul tambak yang berada di dalam itu sekarang selamat. Bahkan tambak-tambak yang rusak sudah bisa cetak kembali untuk tambak yang sekarang. Artinya apa? Bukti bahwa masyarakat, oh ternyata mangrove betul-betul sangat sangat bagus untuk pencegahan abrasi. Nah, berangkat dari situ
maka masyarakat tetap semangat dari 2007 sampai sekarang masih tetap nanam. Hampir 3.500.000 pohon batang mangrove yang sudah tertanam, yang kurang lebih sekitar 300-an hektar yang sudah tertanam. Ternyata perjuangan kami yang dulu dilaksanakan dengan ridho dan ikhlas, yang merupakan penanggulangan bencana musibah, ternyata musibah membawa berkah karena desa kami sekarang sudah jadi desa wisata. Desa Kaliulingi menjadi contoh kekuatan gotong royong masyarakat untuk keluar dari keterpurukan, mengubah musibah menjadi berkah. Tidak hanya menghambat laju abrasi, melainkan juga mendatangkan nilai ekonomi. Kebetulan dengan adanya kegiatan penanaman yang sudah dilakukan oleh masyarakat, ada 10-40 hektar hutan mangrove yang kita manfaatkan sebagai jasa lingkungan. Salah satunya adalah kegiatan ekowisata di hutan mangrove. Jadi kita membuat jogging track dengan panjang 1 km. Saya menggambarkan dari cerita Pak Rusjan dan Mas Jadi sampai hari ini adalah bahwa konservasi dan ekonomi itu harus selaras dan seimbang. Makanya saat ini kita menggunakan konsep di kegiatan ekopariwisata Dewi Mangrove Sari, salah satu desa wisata bahari yang ada di Kabupaten Brebes ini, dengan konsep ekowisata. Tetap memperhatikan nilai konservasi dan ekonomi biar tumbuh. Dan saat ini juga masyarakat alhamdulillah sudah memiliki beberapa kegiatan aktivitasnya. Salah satunya ada batik pewarna alami dari mangrove yang kita memanfaatkan dari hasil hutan bukan kayunya. Terus kemudian kita juga mendapatkan hasil-hasil yang lain seperti garam rebus. Terus kemudian ada lagi kegiatan masyarakat seperti homestay, kepariwisataan yang memang menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga setidaknya kita dapat memberikan stimulan atau dampak ekonomi secara lebih di masyarakat. Pertemuan saya dengan Mas Bangkit memang mengakhiri perjalanan ini. Namun pertemuan ini jugalah yang mengawali harapan dan keyakinan bahwa masih banyak orang-orang seperti Mas Bangkit, Pak Rusjan, Pak Predi, Bang Aca, serta Pak Ihsan yang rela mengabdikan diri untuk menyelamatkan kampungnya. Yang mereka tanam dan rawat hari ini bukanlah sekedar tanaman mangrove untuk menahan laju abrasi, melainkan juga mimpi untuk generasi penerus nanti. Karenanya, mari kita mulai menjaga kelestarian alam untuk keberlanjutan kehidupan di masa depan.